Bu, Pak. Maaf, ini benar-benar di luar dugaan saya. Saya benar-benar kaget. Wajar kalau kamu kaget. Soalnya saya ingin mempercepat perkawinan kita, lah. Mempercepat? Ya, saya mau hari ini juga kita melaksanakan ijab kabul. Kurang ajar lu, Yo. Apa hak kamu ikut campur urusan saya sama Lela? Karena saya tahu Lela masih ragu dengan perkawinan ini. Kamu tuh sama saja dengan memaksakan orang, kehendak orang, melanggar hak asasi manusia. Kamu tahu, sengaja membawa rombongan supaya dia nggak bisa menolak, ya kan? Tutup mulut kamu, Yo. Kamu mau ngomong apa aja saya nggak peduli. Yang jelas saya sama Lela akan nikah. Titik. Berarti kamu siap berhadapan dengan saya? Habis Lela masih harapan terus sih. Iya. Ya habis gimana dong? Orang Ferdinya yang nyerang Kak Lela terus. Kan Kak Lela nggak tega nolak dia. Nggak taunya jadinya kayak begini ribet. Lela! Lo ada di mari, lah. Sini, Pak, sini. Bang, abang ngapain masuk-masuk ke kamar Lela? Lah, daripada abang keduluan di situ Kang Juhi, mendingan abang potong kompas tengah jalan. Nih, lah, lo lihat siapa yang abang bawa. Bogel-bogel bogokin, dia ini penghulu, lah. Semuanya udah abang bayar, termasuk jas yang abang pinjam. Masalah mas kawinnya, abang utang dulu ya, lah. Sekarang Lela mau di mana ijab kabulnya? Disokin aja ya. Ya, Pak ya. Ngomong dong, diam aja lo, langak lo. Abang nih ngomongnya apaan sih? Ngaco banget. Siapa yang mau kawin sama abang? Bang, Lela nih lagi pusing tau gak? Urusan di luar aja belum kelar. Ini abang cari gara-gara lagi. Maaf, Neng. Saya tidak tahu apa-apaan. Saya lagi ngon kambing, tiba-tiba diajak Bang Baron kemari. Kurang ajar lu. Buka kartu aja, gue tebas juga pale lu. Gimana sih lu, lah? Lu tuh diajakin ibadah sama gue. Kata Pak Ustadz, yang namanya nikah itu ibadah. Dosa lu kalau kakak mau. Tuh, men. Bang Baron Alfonso bisa ngomong dosa. Giliran ada bangnya aja, baru ngomong dosa deh dia. Kutil-kutil, diem lo ya. Yang mau kawin gue, kenapa lo recet? Gue tebas juga pale lo ntar. Aduh, udah bang. Keluar deh bang, cepet-cepet keluar. Kamu yang duluan nyinggung saya. Harusnya dari dulu kamu saya hajar. Dulu. Kenapa lo berdua jadi pada berantem? Si Lela pan calon bini gue, seharusnya lo berantem sama gue. Dasar lo Kang Juhi. Jangan mentang-mentang lo orang kota ya. Lo mau berbuat macam-macam di kampung, lo hadapin dulu nih Baron Alfonso, penguasa sama dedengkote kampung. Lo belum tahu siapa gue lo ya. Gue kerjain lo nih kesaktian ilmu gue, Gue kerja naik turun lo kayak gini.
Naik lo. Oh, tinggi-tinggi lo mampus. Ayo, mau apa lo, ha? Hah? Gak usah teriak lo. Bang, udah, stop turunin Ferdi. Kasihan dia nggak salah, Bang, saya yang salah. Bang, udah dong, Bang, turunin. Mampus lo. Belagu lo. Cukup, Ferdi. Fer, kamu nggak apa-apa kan, Fer? Maafin saya ya. Saya betul-betul nggak nyangka kalau ternyata keputusan saya nerima cinta kamu justru berbuntut seperti ini, Fer. Sekali lagi tolong maafin saya. Bu, tolong maafin teman-teman saya ini, Bu. Mereka berbuat seperti ini karena mereka nggak siap kehilangan saya. Seharusnya bukan kamu yang minta maaf, tapi dia. Dia yang membuat kekacauan. Dia nggak bisa datang begitu saja tanpa permisi dan maksa kamu untuk menikah. Hari ini juga, itu nggak masuk akal. Kenapa kamu ikut campur lagi? Cukup, Ferdi. Cukup. Kami semua udah paham apa yang sebetulnya terjadi. Laila, kami pulang dulu. Tapi kami menunggu berita dari kamu. Kapan pun kamu siap, kami akan datang lagi. Assalamualaikum. Yuk, urusan kita berdua belum selesai. Santi. Kenapa harus meninggalkan Ibu, Santi? Padahal hari ini kamu ulang tahun, Santi. Ibu sudah menyiapkan segalanya buat kamu. Kenapa kamu pergi? Santi. Bu Titin, Ibu harus mengikhlaskan kepergian Santi. Ini takdir. Tidak ada seorang pun yang bisa menentangnya. Gimana saya harus ikhlas, Bu? Santi anak saya satu-satunya. Santi. Istighfar, Tin. Jangan menangis. Tangisan kamu bisa memberatkan langkah Santi. Ini dia sasaran yang gue cari. Udah lama gue tunggu-tunggu. Akhirnya bisa gue dapetin juga. Gue udah bosen jadi orang susah. Gue yakin dengan kain kapan perawan ini, hidup gue bakal kaya. Tapi bos, kita ini kesini mau ngapain, Bos? Iya, Bos. Gue jadi bingung. Orang mati mana ada duit ya, Bos? Lagian kayak itu cuma anak perawan, Bos. Dasar lo penjahat goblok, Pak deh. Lu kan tahu si Santi itu perawan yang mati di malam Jumat Kliwon. Dan itu tepat sehari sebelum umurnya 17 tahun. Terus mau kita apain, Bos? Nah, itu, Bos. Kayak nanya lagi. Ya kita bongkar kuburannya. Kita ambil kain kapan sama talinya. Karena gue yakin dengan kain kapan perawan yang mati di malam Jumat Kliwon ini, hidup gue bakal kaya raya. Dan lo bakalan kebagian juga. Kalau gitu boleh juga, Bos. Setuju, Bos. Ada yang jaga, Bos. Benar, Bos. Kita harus segera bertindak. Malam kita begadang Lagi hansip-hansip tolol itu tertidur. bisa kurus kering ya, Pra. Ingat, sebelum jam 12 malam, kuburan itu harus kita bongkar. Oke, Bos. Kan kita enak ikut ngaji, ada amal ibadahnya. Ya.
Ada nyamuk, Pra. Ada nyamuk. Nyamuk. Apa, Doi? Waduh, baru kenceng-kenceng, Pak. Gua kan sakit, Pak. Gua juga pelan, Doi. Ya, lo gimana sih, ah? Pak. Hah? Ya. Pak, ngantuk. Gua tidur ya, Pra. Lu gantian tidur. Gua sama siapa, Doi? Kalau ada kuntilanak gimana, Doi? Ah, gua ngantuk gua dah. Jangan bergerak. Diam. Diam. Gimana, Bos? Kalian gali kuburan ini. Ayo cepat. Ya, Bos. Cepat, cepat. Iya, Bos. Cukup. Akhirnya, aku bisa juga mendapatkan jenazah gadis yang mati di malam Jumat Kliwon. Bongkar papan itu. Baik, Bos. Ambil kain kapannya. Juga tali pocongnya. Iya, Bos. Ayo. Cepat, cepat. Iya, Bos. Aku akan kaya raya. Aku berhasil. Aku berhasil. Aku akan kaya raya. Bos. Bos. Ada petir. Iya, Bos. Ayo kita keluar dari sini. Iya, Bos. Cepat kalian pakaikan kain kapan ini ke tubuhku. Ayo. Karena sebelum fajar tiba, aku harus sudah melepas kain kapan ini. Cepat. Aku tidak mau malapetaka menimpaku. Cepat. Oke, Bos. Sekarang kalian berangkat duluan. Baik, Bos. Nanti kita bertemu di toko Mas Koaleong. Oke, Bos. Terus? Oke, Bos. Benar-benar hebat, Bos. Benar-benar hebat, Bos. Semua yang dikatakan Bos itu ternyata benar. Ya nggak? Kain kafan perawan Jumat Kliwon ini bisa bikin ilmu Bos jadi sempurna, Bos. Benar, Bos. Lo tahu kan gue, Anto. Malam ini juga, gue akan kuras toko emas ini sampai habis. Ingat, lo berdua jaga di sini. Siap, Bos. Jangan sampai ada orang yang ngelihat lubang tempat gue masuk ini. Ngerti lo, Pak De? Ngerti, Bos. Ngerti, Bos. Kain kafan itu bikin ilmu Bos jadi benar-benar hebat. Pokoknya, gua penasaran. Gua akan coba. Tapi ingat, jangan bilang-bilang, Bos. Gue mau kaya nih. Gue bakal kuras nih semua emas. Gue butuh emas. 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 Miskin-miskin lo. Cuma dalam waktu semalam, semua kekayaan ini bisa gue miliki. Gue bakal kaya raya. Gawat, nah. Sekarang kampung kita sudah ndak aman.
Banyak orang gelap mata. Kuburan siapa yang dibongkar, Bu? Kuburan almarhumah Susanti. Ini benar-benar perbuatan biadab. Padahal baru tadi siang kita kuburkan jenazahnya. Sekarang sudah dibongkar orang. Astagfirullahaladzim. Pak, sebaiknya kita ke sana, Pak. Mudah-mudahan jejak penjahatnya belum jauh. Assalamualaikum. Ibu, sabar Ibu, istighfar. Ibu harus rela menerima cobaan ini. Istighfar Bu, istighfar. Masya Allah. Ini sepertinya bukan perbuatan manusia, yo. Tidak, Pak. Ini perbuatan manusia. Manusia yang lebih rendah derajatnya daripada binatang. Manusia yang telah tertutup mata batinnya. Astagfirullahaladzim. Menzolimi jenazah sama dengan perbuatan setan. Sama terkutuknya. Yuk, hati-hati yuk. Jangan disentuh jenazahnya. Sebentar lagi polisi datang. Saya cuma mau memeriksa jenazah ini. Apakah dia disakiti? Hati-hati kamu, Yo. Hati-hati. Alhamdulillah. Tubuh jenazah ini tidak dizalimi, tidak dilecehkan. Yo, tolong saya, yo. Yo, tolong saya, yo. Astagfirullahaladzim. Saya berhalusinasi. Tidak mungkin. Jenazah yang sudah dikuburkan hidup lagi. Itu cuma perasaan saya. Itu cuma perasaan. Ini keterlaluan. Keterlaluan. Tuhan tidak adil. Ibu nggak boleh ngomong begitu. Istighfar Ibu. Aduh, Tuhan selalu memberikan yang adil untuk umatnya. Sabar Ibu, istighfar. Ya, tapi kenapa harus Santi dibeginikan? Dia itu anak baik, anak alim, anak yang santun. Apa dosa anak saya, ya Allah? Apa? Tuhan tidak adil sama saya. Bu, sabar, Bu. Istighfar, Bu. Allah tidak pernah mengutuk umatnya, tapi justru sebaliknya. Kita umat yang selalu lalai menjalankan ajarannya. Apa yang terjadi pada jenazah ini adalah perbuatan manusia. Manusia yang telah tertutup mata batinnya dan telah dibutakan oleh tipu daya setan. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencari penjahat ini, bukan menyalahkan Allah. Iya, tapi siapa penjahatnya, Yo? Siapa? Siapa Bang Yoyo ya? Iya, Yo. Habis siapa penjahatnya, Yo? Siapa? Selamat pagi, Bu. Pak, maaf Bu, kami harus segera bawa jenazah Susanti ke rumah sakit untuk diotopsi. Karena ini sudah menyangkut tindakan kriminal. Maaf Bu, hal ini akan tetap kami lakukan agar masyarakat di sini tidak resah. Dan ini bukan pertama kali terjadi di desa ini. Ibu ingat, 2 tahun yang lalu kasus serupa ini pernah ada. Iya, saya setuju. Permasalahan ini tidak bisa didiamkan. Kita harus mencari otak di balik peristiwa ini. Gimana Bu Titin? Ibu Titin setuju? Udah Bu, demi kebaikan. Udah Bu, nggak apa-apa. Bang Yoyo, Bang. Maaf Pak Polisi. Saya mau lapor Pak. Ada toko emas dijebol.
Aku kaya. Dulu aku miskin. Dan itu membuat hidupku terhina. Sekarang aku kaya. Aku kaya. Tadi, Roland, kemana mereka? Dasar manusia-manusia goblok. Di mana kain kapannya? Kurang ajar. Dasar antek-antek pengkhianat. Berdebah kalian. Kalian pikir kalian bisa mengkhianati aku? Kami nggak akan lancang lagi, Bos. Mau ku hajar kalian. Ampun, Bos. Bos, ampun, Bos. Ampun, Bos. Sini. Kalian tahu apa akibatnya kalau kain kapan ini dipakai oleh orang yang kosong tanpa ilmu? Itu sama artinya dengan memanggil ruhnya Santi untuk datang ke sini. Kalian mau? Emang ruhnya bisa datang, Bos? Makanya kalian tuh jangan sok tahu. Aku yang sudah bertahun-tahun menuntut ilmu hitam. Jadi aku paham betul soal ini. Salah-salah bisa menjadi bumerang buat kalian. Ngerti kalian? Iya, Bos. Ngerti, Bos. Ngerti nggak? Ngerti, Bos. Sudah. Sekarang buka tali pocong itu. Iya, Bos. Iya, Bos. Setelah ini kalian beresin untuk perhiasan. Iya, Bos. Yang dilatih juga. Iya, Bos. Kita harus segera menjual semua perhiasan itu agar kita bisa membeli mobil, rumah mewah, dan poya-poya. Mau? Mau, Bos? Jangan lupa, kalian harus tetap mengawasi toko emas itu untuk mengambil tali pocong kita yang ketinggalan. Iya, Bos. Siap, Bos. Sudah jalan? Iya, Bos. Yo, itu lubang apaan, Yo? Kok aneh deh. Ini mah bukan kelakuan maling. Binatang aja nggak begini. Benar. Pelakunya pasti orang sakti. Iya, masa tanah bisa dimasukin begitu? Tikus saja nggak bakalan bisa ngejebol ubin. Ini benar-benar nggak masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal. Kalau orang itu menggunakan ilmu hitam. Tapi fenomena itu memang benar-benar ada. Banyak orang yang sudah tidak menggunakan akal sehat lagi. Mereka rela menyekutukan Allah demi harta. Habis nih semua barang dagangan Owe. Kejam banget tuh Mali. Padahal Owe tidur di lantai atas. Kok nggak dengar apa-apa? Pasti tuh Mali mialat tuyul. Pokoknya Owe nggak bisa terima. Owe bisa bangkrut. Anak Owe nggak bisa makan. Mudah-mudahan Pak polisi bisa tangkap tuh orang. Habis barang Owe. Sabar, Koyong. Ko Ayong. Ayo dong, cepet, Yo. Tempat sampah ini aneh. Ini apanya? Orang biasa aja kok, Ya itu apaan, Yo? Kok gitu sih, bolong? Tali pocong. Yo, bukannya kalau tali pocong harusnya ada di kuburan, Yo? Berarti benar dugaan saya. Kain kafan itu digunakan untuk merampok toko emas Koaliong. Sekarang sudah jelas, kita tinggal cari penjahatnya. Yo, pulang aja yuk. Ntar gimana kalau pocongnya ngikutin kita? Ih, kan serem, Yo. Itu tahyul. Tanggung sendiri lo, nggak mau ah? Iya, duluan. Di pinggir. Goblok kalian! Masa mengambil tali pocong yang ketinggalan aja? Kalian nggak bisa?
Abis bos, tadi si Yoyo udah nyampe di situ duluan bos. Yoyo? Iya, Yoyo bekas anak lepot itu? Iya bos. Kalian kan jago. Masa kalian bisa dikalahkan oleh dia? Goblok, goblok, goblok. Dasar otak udang. Kalian kan tahu, tanpa tali itu di tangan kita nggak bisa beraksi lagi. Hah? Terus gimana bos? Malam ini juga kalian harus merebut kembali tali pocong itu dari tangan si Yoyo. Iya bos. Ngerti? Iya bos. Setelah itu kita pergi dari tempat ini. Aku tidak mau ada orang yang curiga terhadap gerak-gerik kita. Kalian kan tahu, masih banyak toko emas yang harus kita rampok lagi. Sudah sana jalan. Iya bos. Iya bos. Ngerti gak kalian? Ngerti gak? Ngerti gak? Yo, tolong saya yo. Yo, tolong yo. Yo, yo, tolong saya yo. Susanti. Tolong saya yo. Kembalikan baju saya. Saya kedinginan di sini. Dingin yang menusuk-nusuk tulang. Yo. Ada apa dengan baju kamu, Susanti? Susanti! Astagfirullahaladzim. Saya mimpi buruk. Allahumma inni a'udzubika min amali syaitani wa syaitil ahlami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syaitan dan dari mimpi-mimpi yang buruk. Yoyo, si Yoyo, Ya, iya. Ngapain sih ya malam-malam bangunin Tica lagi tidur? Ini kan kuburan. Iya, kalau Tica takut, Tica bisa empuk di celana tuh gimana ya? Saya harus kesini, soalnya tadi si Susanti mendatangi saya lewat mimpi. Jangan tinggalin, jangan tinggalin. Pasti deh, ini gara-gara tali pocong lagi, ya kan? Untung ya nggak dicekek. Tidak ada arwah yang sudah meninggal mencekek orang. Arwah itu akan kembali ke alamnya. Dalam mimpi, Susanti seperti ingin menunjukkan sesuatu sama saya. Ikutan ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa ghairu dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi toi'an wa karhan wa ilahi turja'un. Amin. Ya, jangan lama ya. Jangan tinggalkan aku ya. Aduh. Ya, hati-hati ya. Aduh, jangan lama-lama ya. Aduh, takut. Aduh, tinggalin saya. Aduh. Ya, cepetan. Pasti karena ini, Susanti mendatangi saya dalam mimpi. Tinjo. Kaki! Ya, cepetan. Tinjo masa ngenalin suara Lela sih? Tahu, ketakutan ya? Kasihan ya, Leo.
Untung nggak kencing di celana ya. Tolongin dong, aduh. Tolongin, kasihan Tinja. Aduh, lu banyak dosa kali dah. Dah, kau sampai sendiri. Kurang ajar ya emang cewek ini. Mang enak, sian deh lo. Itu yang kamu pegang batu cincin apaan, Yo? Yang pasti yang punya cincin ini adalah seorang laki-laki. Dia juga yang mengambil kain kafan milik jenazah Susanti. Dan dia juga yang membongkar toko emas milik Waliung. Masya Allah. Jangan-jangan itu sebuah pertanda, Yo. Pertanda supaya kita bisa cepat-cepat menemukan pelakunya. Kita serahkan semuanya pada Allah. Yo. Jim. Kok bisa kayak gitu sih? Aduh, apa tuh? Japra. Tenang. Astagfirullahaladzim. Papan-papan ini seperti sedang menunggu jenazah Susanti untuk dimakamkan kembali. Nunggu, terserah dia nunggu. Terserah. Jangan panik. Sepertinya ada suara orang jatuh di luar, Pak. Astagfirullahaladzim. Kayaknya di kamar Yoyo. Hei, siapa tuh? Hei, siapa kalian? Tolong jangan sakiti suami saya. Ambil saja apapun yang kalian mau ambil, tapi jangan sakiti suami saya. Ada orang datang dari luar, Lan. Cepetan. Nah, tetap di tempat. Maling! Ada apa, Pak? Maling! Yo, ada maling masuk kamar kamu. Mereka bukan maling. Mereka cuma mau ngambil tali pocong. Pasti akan ada perampokan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak De, itu kan Bang Baron. Ngejung. Pasti lagi waktor, bocah kotor. Wah, jangan-jangan bandit kampung ini yang punya ulah. Kok beneran nih? Ada yang ngubur di mari. Gosip-gosipnya sih, itu mayit masih perawan. Walaupun kagak 17 tahun, yang penting tetap judulnya Perawan di Malam Jumat Kliwon. Dasar pada bodoh nih orang-orang kampung. Udah tahu tuh kuburan pernah buat ngubur orang, masih ngubur situ aja. Kan gampang dibongkar lagi. Ini namanya rezeki nomplok. Ntar kebongkar ah. Kali aja kayak maling yang kemarin bisa ngebobol toko emas Babaliong. Ada berapa tuh ya toko emas di pasar? Ada 10 dong, Bang. Hah? Ada 10?
Waduh, kalau satu aja bisa ratusan juta, kalau 10 berapa? Wah, bisa jadi miliarder dong gue. Bisa dong, Bang. Siapa nyautin gue tuh? Pak D, sekeluarga. Ini lagi wadam. Siapa yang mau dikubur? Bagus kamu ya. Kampung lagi resah begini, kamu malah mau ikut-ikutan bongkar kuburan. Dasar bandit kampung. Awas, kalau kamu bikin ulah. Siapa yang bongkar, Pak De? Saya kan baru ucap, belum juga ngerjain. Ayo, janji kamu. Tidak akan bikin ulah lagi. Ayo, janji. Kalau enggak, akan saya kubur kamu hidup-hidup. Mau? Bernapas dalam kubur dong. Pak De, yang mau bongkar kuburan siapa? Lagian pan saya baru ngucap doang, belum ngelakuin. Kata Pak Ustadz nih ya, kalau kita mau ngelakuin sesuatu yang jahat, cuma ngucap doang, belum dicatat sama malaikat. Ngomong aja lo. Kita tinggalin aja. Gak puas gue. Apa lo? Ngikut-ngikut aja lo, Wadam. Belagu lo. Udah kayak keluarga Ustadz aja. Ntar malam deh. Bisa saya bantu, Bang? Lo hitung nih barang dan lo timbang ada berapa gram. Karena semua barang-barang ini mau gue jual. Surat-suratnya mana, Bang? Nggak usah pakai surat-suratan segala. Yang penting, semua emas ini mau gue jual. Dan lo harus beli. Titik. Maaf, Bang. Oe nggak bisa terima barang ini karena barang ini tanpa surat. Nanti Oe dibilang penada, Bang. Lo jangan ngomong sembarangan ya. Enggak, Bang. Ampun, Bang. Bukan, Bang. Lo pikir gue tuh maling apa? Kurang ngajar lo. Mau gue hajar lo? Enggak, ampun, Bang. Ampun, Bang. Lo lihat. Iya. Semua barang-barang emas ini gue dapat dari hasilan warisan gue sendiri. Iya, Bang. Iya, Bang. Jadi mana mungkin gue punya surat-suratnya? Iya, Bang. Pokoknya lo harus beli nih barang. Kalau enggak, lo tahu sendiri akibatnya. Nih, lo kenalin gue, Anto Sumanto. Gue asli anak sini. Iya, Bang. Jadi gue minta lo jangan macem-macem ya. Ngerti lo? Ngerti, Bang. Ngerti nggak? Oh, ya ngerti, Bang. Oh, ya ngerti. Nih, sekalian lo pasangin cincin gue dengan batu blo safir. Iya, Bang. Ingat, ini cincin warisan dari leluhur gue. Jadi gue minta lo cepet ya. Iya, Bang. Malam ini juga kita harus kembali lagi ke sini. Kita kuras nih toko emas ini. Oke? Oke, Bos. Iya, kita harus cepet-cepet pulang yuk. Kita harus kasih tau Yoyo. Iya, Mbak nggak jadi, Pak. Makasih ya, Mbak ya. Nanti. Yoyo, si Yoyo, Lo mesti ngerti ya. Jangan sekali-kali ada yang berani tinggalin lubang tempat gue masuk ini. Lo pada kan tahu, ini malam Jumat Kliwon. Malam di mana si pemilik kain kapan ini mati. Sebab kalau sampai ada yang ngelihat lubang tempat gue masuk ini, gue bisa kebakar di dalam tanah ini. Dan lo bisa jadi kere. Jelas? Udah, Bos. Ya udah. Gue mau baca mantra sekarang. Bos emang benar-benar hebat ya. Kita akan sukses. Kita akan sukses. Dan kita akan berhasil. Kita akan kaya raya. Gua kaya. Emas.
gue semakin kaya nih. Anto, jangan bergerak. Tempat ini sudah terkepung. Copot kain kafan itu, kembalikan sama yang berhak. Kamu sudah cukup menzolimi jenazah Susanti. Gak! Gue gak mau! Gue gak bakalan sia-siain kesempatan gue ini. Gue mau kaya! Gak ada seorang pun di antara kalian bisa mencegah niat gue. Lo semua tuh orang-orang tolol! Astagfirullahaladzim. Jadi mana mungkin bisa nangkap gue? Minggir lo semua dari sini! Minggir! Cepat tutup. Cepat, kita harus menyelesaikan ini. Cepat, Doi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri syaitan wa min syarri kulli dzi syarrin wa ma syarri ma ya'ti bih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Panas! Ampun! Tobat! Panas! Panas! Tolong! Tolong! Tobat! Ampun! Panas! Tolong! Tolong! Ayo cepat! Panas! Buka tutupnya! Ayo cepat! Panas! Japra, Odoy! Cepat! Iya, Pak, iya, Pak. Tolong! Ayo, angkat besinya! Ayo, panas! 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 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anto sudah menerima azabnya. Dia meninggal karena dosa-dosanya sendiri. Ternyata kamu yang telah menzalimi anak saya. Kurang ngajar kamu, Ibu, sabar. Sabar, Bu. Istighfar, Bu. Kita nggak boleh menghakimi. Anto sudah mendapatkan azabnya. Dia akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Lebih baik kita mendoakan almarhumah Susanti. Semoga dia mendapatkan tempat di sisinya. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, genaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan